Shalom, selamat pagi rekan-rekan Bible and Coffee, puji Tuhan. Masih bersama saya, Pastor Glenn Latuheru, dan masih bersama siapa namanya? Gerard. Lagi-lagi dia hari ini ikut, saudaraku. Tapi it's okay. Jadi saya cuma mau kasih perumpamaan bahwa baju kami berdua warnanya sama, walaupun gambarnya berbeda. Warnanya sama. Nah, bicara kesamaan, penting buat kita mengerti tentang kesamaan kita dengan Tuhan. Karena Tuhan mau kita serupa, ya kan? Alkitab katakan bahwa baiklah kita menciptakan manusia itu serupa dan segambar dengan kita. Jadi memang dari awal Tuhan mau menciptakan kita sebagai anak-anak Tuhan, manusia serupa dan segambar dengan Dia. Tapi sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Kita mau nikmat dari Tuhan, oke? Kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus kami kembali datang kepada Tuhan. Kami bersyukur buat pagi hari ini, buat anugerah Tuhan, buat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhanlah yang menolong kami, memelihara kami sepanjang pagi dengan tidak kekurangan suatu apapun. Tuhan memelihara kami sepanjang hari ini. Karena itu sebelum kami memulai hari ini, kami rindu firman-Mu disampaikan bagi setiap kami rekan-rekan hamba yang menyaksikan siaran Bible and Coffee ini. Biar Tuhan yang mengurapi kami dengan roh hikmat dan wahyu, sehingga kami mengerti akan kebenaran, dan kebenaran itu memerdekakan hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin, amin. Nah, jadi bicara tentang kesamaan, saudaraku, penting, ya kan? Sehingga Kristus yang Alkitab katakan dalam Roma pasalnya yang ke-8 ayat 29, Alkitab katakan begini, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukan dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya Yesus Kristus itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Ditentukan dari semula untuk apa? Sama. Iya kan? Saudara dan saya, kita mesti mengerti bahwa Tuhan mau saudara kita memiliki kesamaan dengan Tuhan. Kita memiliki pergerakan yang sama. Sama seperti Bapa dengan anaknya. Iya kan? Bapa dengan anaknya harus memiliki kesamaan, ya kan? Apa yang dia suka, kebiasaan-kebiasaannya gitu kan. Bahkan kalau kita mau arahkan ke dalam kehidupan kita, Tuhan mau, Alkitab katakan tidak menjadi serupa dan segambar dengan dunia ini. Tidak menjadi serupa dengan dunia ini. Maksudnya apa? Kita harus serupa dan segambar dengan Allah. Bukan justru jadi sama dengan dunia ini. Sehingga pada akhirnya kita mengerti kalau Tuhan menghendaki kesamaan dalam kehidupan setiap kita, berarti yang pertama kita harus berubah. Apa yang harus kita ubah? Pola pikir kita, cara pandang kita menghadapi masalah, cara pandang kita menghadapi orang yang menyakiti kita. Cara-cara itulah yang Tuhan mau kita berubah, sehingga pada akhirnya metamorfo itu ada, iya kan? Dan kita percaya saudara, dengan perubahan itulah kita bergerak menuju pada kesempurnaan. Jadi yang pertama yang Tuhan mau supaya kita mengalami kesamaan dengan pergerakannya, mengalami kesamaan dengan karakternya, mengalami kesamaan dengan kasihnya. Maka yang pertama yang harus kita lakukan adalah mengalami perubahan. Yang kedua, setelah mengalami perubahan, yang harus kita miliki untuk mau sama atau menjadi sama dengan Tuhan adalah siap untuk dibentuk. Amin. Setiap kita harus siap untuk dibentuk. Bagaimana setiap kita dibentuk? Alkitab katakan besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Sehingga pada akhirnya sesama kita saling mengasah gitu kan. Sesama kita saling membentuk. Jangan komplain, jangan menyalahkan, jangan cari-cari siapa yang salah. Kita ngerti betul bahwa kita ini bejana. Kita apa? Bejana. Iya kan, bukan bejala, bejana. Di pemandangan mata Tuhan. Sehingga pada akhirnya kita siapkan hati kita untuk mau diproses, dibentuk, dan pada akhirnya kita masuk dalam kesamaan. Jadi dua hal ini pagi hari ini saya mau bagikan buat setiap kita dalam program Bible and Coffee. Kita harus, yang pertama, kita harus mengalami perubahan. Perubahan cara pandang, perubahan perkataan-perkataan negatif, perubahan dalam kita menghadapi masalah, pergumulan. Dan yang kedua, untuk kita menjadi sama dengan Kristus, kita harus siap dimurnikan, kita harus siap diproses, kita harus siap dibentuk. Kita dibentuk hati kita dibentuk pikiran kita, sehingga pada akhirnya setiap hari kita masuk dalam tahap
pembentukan. Setiap masalah, setiap tantangan, bahkan orang yang mungkin merancangkan yang jahat dalam hidup saudara dan saya, itu merupakan proses Tuhan untuk membawa kita dalam pembentukan. Dan hari ini biarlah saya berdoa supaya kita menyadari kita harus jadi sama dengan Tuhan, bukan jadi sama dengan dunia ini, tapi kita harus jadi memiliki karakter kasihnya Allah. Kita harus memiliki kesamaan menangis terhadap jiwa-jiwa yang terhilang, sehingga pada akhirnya kita hidup selalu serupa dan segambar dengan Tuhan. Saya berdoa biar setiap kita hidup dalam pergerakan yang sama dengan Allah. Kita tundukkan kepala, kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat firman-Mu. Biar firman termaterai dalam hati kami. Langkah hidup kami semakin hari semakin mempermuliakan nama Tuhan. Dan Tuhan tolong sehingga rekan-rekan yang menyaksikan Bible and Coffee ini, Tuhan yang memberkati, Tuhan yang menopang mereka dalam mereka menjalani sepanjang hari hidup mereka. Dan mereka tetap terus mengerti bahwa yang Tuhan mau, Tuhan kehendaki adalah keserupaan, kesegambaran antara kami anak-anak-Mu dengan Engkau sebagai Bapa kami. Dan biarlah hari ini hidup kami boleh memancarkan terang Tuhan. Tuhan ada dalam hidup kami sehingga orang boleh melihat Tuhan melalui hidup kami. Berkati setiap rekan-rekan hamba yang menyaksikan siaran ini. Berkati mereka bisa panjang hari ini. Dalam keberkatan Tuhan, dalam anugerah Tuhan hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.